kira-kira berapa ini? 100, 200, 300. Kalau kita gunakan 300 pas ujung-ujung, supaya agak masuk ya 350 lah kira-kira ini. Jadi kita akan gunakan 350 untuk gridnya. 400 juga bisa, ya 400 bisa. Oke, di ini banyak nih gambar ini. Spesimen. Uji tarik. Ini bunyi apa ya? Uji tarik. Spesimen tarik. Spesimen uji tarik gitu ya. Uji tarik. Oke, kita gunakan 2 dimensi. Kita masih 1 kali pertemuan ya. Yang terakhir nanti 3 dimensi ya cukup lah. Kita sudah sampai chapter berapa tadi. Dan kita gunakan di sini shell ya, jadi bentuknya yang tipis gitu ya. Ini 400. Anda biasakan meng-create membuat titik ini ya. Dan kita constraint kita bisa menggunakan modelnya seperempat sih sebenarnya. Cuman kalau modelnya seperempat nanti ada tambahan nodal sebenarnya itu. Ada tambahan nodal. Oke, kita buat utuh aja lah. Jadi kita buat utuh. Jadi kita buat utuh aja. Jadi bisa sebenarnya Anda membuat membuat misalnya seperempatnya nanti di apa istilahnya dicerminkan gitu di mirror itu bisa. Saya cuma ingin menunjukkan bahwa ini garisnya ini tidak motong-motong gini. Jadi kalau di mirror nanti dia akan motong-motong seperti ini. Itu ada baik, tapi juga bisa ada bukan tidak baik pembelajaran yang lain gitu ya. Misalnya memotong gitu, nggak apa-apa. Kita baca seperti ini. Dan di sini kita tekan lurus, jadi bisa kita bentuk ulang ini ya. Dan jaraknya di sini 100 ya. Ini 100. Nah, ini juga 100. Jarak ini juga 100. Jarak yang ini yang subsidinya berapa? Ini 38. Kita bisa buat satu bentuk misalnya dengan dan jaraknya di sini berarti 25 kan, jadi ada 25. Kita bisa cerminkan dengan simetri, misalnya untuk ini, dengan simetri, select aksesnya misalnya ini, mana disimetrikan ini dan ini.
constraint cannot be created. Oh ini sudah, pemilihannya sudah ini ya. Kalau yang ini bisa. Ini kita simetris begini, ini dan bisa. Kemudian select selesai ini dan ini. Jaraknya di sini 38. Kalau 38, jadi kita bisa membuat satu bentuk lengkungan di sini. Kira. Saya nggak tahu berapa ininya. Radius filetnya misalnya 5. Ada. Oh, ada. 6 itu, radiusnya 6 ya. Mau sudah ada di sini, hanya 6. Ini silakan 6. Oke, enter. Kita buat kaki ini ke sini, kemudian ini ke sini, ini ke sini. Oke. Ada yang nanti aja. Jadi kemudian jaraknya ini. Kita bisa kontrol ini ke sini menjarak 50. Di jaraknya ini 50 meter. Ayo bang. Silsilah simetri antara ini dan ini 50 100. Dan jarak ini juga 50. Kalau ini pas ya 38 ya. Ya bisa dengan beri dimensi juga bisa di sini. Ininya diupayakan menjadi fully constraint. Diupayakan fully constraint. Pak simetri. Kenapa? Ketinggalan waktu simetrinya gitu. Simetri itu Anda titik garis ini ambil aja terserah sih sebenarnya ini metodenya. Biar rapi itu. Kalau simetri kan select garis simetrinya mana, kemudian apa? Jadi misalnya menggunakan simetri ini kan select aksesnya, sumbunya mana. Dan misalnya ini dan ini, sumbu aksesnya mana, berarti ini. Kemudian select first entry. Ini aja yang disimetrikan mana, ini dengan ini. Kan gitu. Ini masih bisa bergerak, ini yang mana ini? Atas bawahnya ini. Jadi atas bawah kita constraint lagi. Kita beri jarak sini 50.
masih constraint. Di sini ada juga memanfaatkan equal distance gitu, berarti mana yang jaraknya sama gitu. Ada pilih select first-nya mana, select yang kedua mana gitu. Itu akan otomatis nanti bisa misalnya di sini saya pilih gitu. Mas kuning ya kita bisa gunakan equal distance. Misalnya jarak ini. Selainnya adalah ini. Select vertex will oh, dua-duanya. Jadi kalau Anda menggunakan equal distance ini, nanti select yang ini, satunya shift dipilih dua-duanya. Select vertex will yes, ini upayakan hijau semua ya. Dibuat aja menjadi garis-garis hijau semua. Dan setelah itu ada dan jelas belum kurang sedikit Pak. Memang tidak seluasa inventor gitu ya. Tapi memang apa ya, konservatif gitu ya, jadi dalam pembuatan geometri. Simetri yang 50 itu sama sumbu yang mana ya Pak? Kotak simetri sama yang sumbu vertikal kan? Mana? Yang 50 ini? Bukan, yang pojok kiri itu, yang sisi tegaknya, yang itu. Iya, kenapa? Simetri apa gitu Pak? Enggak, jadi ya nggak apa-apa misalnya kalau jadi ini sudah nggak saya simetri. Kenapa? Karena ini sih saya sudah berikan 25 ini. Nah, ini kan ada kalau di simetri ini over constraint. Saya memberikan 25, di sini jaraknya ukuran 50, berarti kan otomatis yang saya simetri yang ini. Nah ini. Ya kan? Sisi yang ini kan simetri nih. Ini simetri. Di sini saya tidak memberikan nilai 25. Atau misalnya di sini saya hapus 25-nya. Kayaknya ada cara beberapa macam cara. Saya hapus 25-nya. Nah, warnanya kuning. Sehingga untuk itu Anda bisa, kalau ini Anda bisa lakukan simetri. Ya, simetri, select garis simetrinya ini, mana yang simetri, ini dan ini. Nah, sini ada simetri. Cuman jaraknya ini jadi over constraint. Kenapa?
kuning semua. Ya, kalau kuning semua itu dampaknya apa, Pak? Ya apa seperti inventor itu kalau apa fully constraint di modelnya itu kan bisa berubah. Bahkan dia itu kadang-kadang menjustifikasi atau membuat ukuran sendiri. Kalau nanti kayaknya nggak masalah karena hanya satu komponen, tapi nanti begitu ketemu komponen yang lain gitu itu biasanya agak masalah. Kadang-kadang kita sudah lepaskan ternyata berubah posisinya, yaitu nggak berhimpit atau apa istilahnya bisa intersection, itu bisa terjadi untuk sistem assembly-nya. Kalau ini satu komponen kayaknya tidak begitu bermasalah sebenarnya untuk itu. Ya di sini jadi over constraint. Nah, ketika saya hilangkan malah di sini berhasil karena sudah saya buat simetri tadi. Oke lah, yang penting modelnya jadi dulu. Jadi nanti sambil ada eksplorasinya di rumah gitu. Gitu ya, udah jadi. Harus nyoba-nyobanya nanti di rumah sih ya. Jadi kalau gitu. Maka rekomendasi saya gitu. Jadi ada nyobanya di rumah. Yang penting kan perintah-perintahnya kan sudah bisa dibuat gitu. Oke, udah, Mas. Kuning nggak apa-apa. Kuning juga, nggak. Tapi udah jadi kan kuning modelnya. Kira-kira jarak, Nanti yang Pak itu. Jadi harus ada yang bisa. Jadi bisa supaya nanti ngikuti. Karena begitu ini step awal itu harus selesai ya. Belakangan nanti akan kalau nggak ada beberapa perintah yang Anda tidak bisa lakukan nanti kalau tidak selesai. Atau kalaupun terpaksa buat aja kotak-kotak gitu, saya kira nggak masalah lah gitu ya. Jadi yang penting ada punya geometri modelnya supaya untuk step forward gitu ya. Jadi bisa melangkah ke depannya gitu. Dihapus saja kalau over constraint, yang ungu dihapus. Apa yang over constraint? Yang dimensinya berarti dihapus saja, yang dimensi yang warna yang ungu. Didelete aja ini kan, dilihat, arahkan dimensinya dan atau di enter, dihapus saja. Sudah Mas, sudah, silakan. Sudah. Dan jadi kalau kayak gini perlu diregenerate ya. Kalau ada centang itu tadi saya lupa itu. Ya jadi ya. Oke. Kemudian kita penting modelnya jadi dulu aja, banyak apapun lah gitu, kotak-kotak that's okay, nggak beraturan, tidak masalah gitu ya. Kalau saya seperti itu. Yang penting Anda sudah style itu, nanti diperbaikinya di rumah, dilanjutkannya. Oke, kemudian kita ingin membuat uji tarik. Di sini kan dua ya, jadi di sini ada feature. Ini 41, kita bisa ditarik ke sini, kita copy, uji tarik 1/4. Ditarik 1/4 itu bisa nggak ya? Kalau ini 1 nggak bisa kayak ini itu. Oh belum. Oh ya, jadi kalau ini bisa
seringnya kadang-kadang ini kan bentuk kalau angka di depan jelas nggak bisa. Kalau ini loh bagi di sini apa kemudian nggak bisa terkait dengan apa alfanumerisnya itu kemudian dibatasi. Jadi uji tarik seperempat di sini. Ya, ada punya uji tarik yang utuh di sini kita akan buat uji tarik yang seperempat. Pastikan yang aktif yang bawah itu ditandai garis ini, ada garis ini. Kalau double klik di atas berarti yang aktif atas, double klik bawah berarti yang bawah. Nah, kemudian kita akan potong menjadi seperempat. Ya, kita akan potong menjadi seperempat. Kenapa kok Pak kita tidak membuat dari seperempat gitu lah? Saya mengajarkan step-step gitu ya. Di awal bisa kita langsung buat seperempat itu oke, nggak masalah. Tapi beberapa hal kita akan membuat misalnya di sini seperempat. Kalau membuat seperempat maka kita modifikasi ini create extrude di sini. Ya, pastikan ini, kemudian di sini create extrude. Jadi bentuknya motong. Kalau ini nambah. Jadi create extrude berarti nambah bentuknya nanti. Extrude nambah. Kalau ini potong, berarti yang ini. Masuk ke sketch sini. Ya, mau sketch masuknya. Ya mas, sudah. Oh, ya belum mas. Ini sama, cuman yang ini akan saya buat seperempat, kira-kira gitu. Dia baru jadi sketch lagi gitu ya Pak? Karena enggak, makanya ini sudah, makanya yang ini sudah. Udah, kan tadi create cut extrusion. Oke, makanya ini mas sudah belum apa ada di sini aja. Yang penting udah punya dua ini, udah. Waktu dipencet create cut extrusion Sudah dan aja ditimbal ini. Jadi ke sini yang bawah itu ada silang-silang yang bawah kayak gini gitu. Dan balik lagi. Seperti ini kan? Iya. jadi nggak muncul sketchnya lagi. Saya memang nggak muncul kalau saya belum ngerti. Jadi makanya kalau di sini sama kan sudah gini ya. Sudah. Nah, makanya sekarang dilihat kita create extrude yang ini. Saya ulang ini sebenarnya. Create extrude di sini maka muncul ke sini. Itu nggak muncul punyamu. Enggak Pak. Punyamu muncul mas. Punya aku muncul. Dan dia nggak balik ke sketch loh Pak. Kan harusnya balik ke sketch. Oh, ke arah ini karena kita akan meng-create sketch ini. Oh, oke, berarti select plane-nya berarti plane aja di select ini. Select aja, kemudian select aja luasan ini, kemudian ini vertikal on right berarti yang ini vertikal kita taruh di kanan. Ada yang seperti itu ya. Oke, ini versinya mungkin gitu. Atau nah, yang lain juga enggak ya. Kalau memang jadi kalau memang dia kadang-kadang perlu di bidang mana yang di apa namanya dipilih kan ceritanya itu. Kalau ini nanti otomatis. Nah, kemudian di sini section kita akan create garis di sini untuk memotong close loop gitu ya. Berarti dari titik tengah ini kita tarik ke sini. Kita akan gunakan yang ini. Berarti kita lebihkan ini, kita potong semua ini. Sini pas tengah. Itu di tengah ya Pak? Ini pas tengah dia. Kalau nggak pas tengah, makanya selalu itu manfaatnya gitu. Jadi kalau ini nggak lurus, berarti kita bisa constraint di sini Biar tengah gitu. Ya Anda membuat garis saja nanti dikasih ukuran tengahnya. Yang muncul tadi gimana? Kenapa? Yang nggak muncul tadi Pak setelah Select ininya, select apanya plane-nya, yang luasan ini klik gitu udah. baru ditekan yang tadi. Klik gini, jadi setelah itu klik luasan ini, pokoknya di bidang luasan ini klik udah. Klik. Nah, kemudian ada tulisan bawah ini right meletakkan garis vertikal sebelah mana. Ada tulisan di sini, di bawah sini. Ada tulisan ada?
Ada tulisan di sini. Enggak, bukan yang ini tampilannya, punyamu sendiri. Kalau punya saya kan sudah masuk. Oh, nggak bisa, jadi nggak bisa ini karena Anda menggunakan 3 dimensi itu. Pak yang tengah gimana? Oh iya. Itu 3 dimensi. Kayak punya saya di tengah. Ya buat aja di tengah ini. Ini dikasih ukuran. Dikasih ukuran aja. Misalnya pengen tengahkan ini kasih ukuran aja supaya tengah. Jarak ini ke sini berapa? Oh, 20. Jadi dibagi dua. Jadi nanti akan 38 kan, tadi 38 ini pun saya tidak tengah ini. Kita cek ini loh, masih di atas di sini. Ya kan? Supaya tengah ya sudah, berarti ini 38 bagi 2, 38 bagi 2 kan. Nah, sudah di tengah. Yang penting ini, jadi garis ini vertikal, garis ini horizontal, ini vertikal, kemudian jarak ini ke sini 50. Udah pasti pas di tengah ini. Yang penting ini jarak ini sudah benar gitu, maksudnya ini harus berapa tadi 38 ya. 38. Sini 38. Ya, kan gitu aja sebenarnya. Yang lain nggak masalah ini. Yang penting garisnya di luar apa? Di luar gambarnya. Untuk memastikan ini di tengah, ya seperti itu. Anda tarik garisnya sini adalah 19, ini ke sini 50 karena jaraknya kan 100 ke sini setengahnya 50. Pasti di tengah. Oke? Kalau sudah dan aja jadi 1/4. Oke, sekarang kita akan meng-create di sini materialnya, di propertinya. Materialnya apa ini? Tentukan free maksimum bersama test selection di mana subjektif berarti 2. Nah, kan gitu. Jadi kita punya 2 material. Material pertama ini, material kedua ini kan. Di material 1 dan material 2. Oke, jadi ini kita tulis material 1 itu. Material 1 kita akan create mechanical properties-nya aja di sini elastis berapa? 200 GPa. Satuannya tadi ini apa? Enggak, dimensi. Milimeter kan? Milimeter. Berarti dalam memasukkan modulus zonnya megapascal kan, megapascal Oh, berarti 3 ke mega pangkat 30 pangkat 3 200. 200 Iya, 200 200 pangkat 3 kan, harus megapascal kan, ya kan? Jadi ini 0,2, kecuali tadi satuannya adalah meter. Kok 0,2 Pak? 0, berapa mintanya? Emang di state tadi Pak? Kenapa? Di state apa bikin sendiri kalau Apa? tadi di soal di state poison ratio. Ada kan 0, berapa? 0,25. Oh. 0,25 sama 0 satunya 0,3, umumnya 0,3, ini 0,2, kita ini 0,25 berarti. Karena yang 200 kan 0,25. 25. Oke. Kita punya material 1, kita create lagi material yang kedua. Tuh kan? Material 2 di sini elastis. Berapa tadi? 70 ya? 70 pangkat 3 73 itu hanya aluminium yang tadi baja. Ini 0,3 ya kan? Ya kelihatan Mas. Ya, sini. Kamu lebih enak situ daripada itu. Apa
Pas ini atau situ di depan itu. Udah. Oke, sudah terus. Oke, sudah kita punya dua material di sini. Uji tariknya ini yang pertama kan penuh ini 1/4 gitu ya. Oke, Anda sudah punya material uji tarik di sini. Nah sekarang kalau misalnya ini kan nanti tinggal kita lanjutkan dulu aja. Selanjutnya berarti kita create section kan? Sectionnya section apa yang kita sebut uji tarik gitu ya, section. Karena hanya satu komponen. Ini yang section satu saja. Solid homogen kita continue. Ini materialnya berapa? Satu. Adakah di sini step terkait dengan ketebalannya? Saya enggak. 25. Wah, 25. Di sini kan T-nya 25 kan? T73, kemudian quotientnya 30, T-nya 25. Dia berarti dua-dua. Forward berarti dua-duanya. T-nya 25. Jadi kita masukkan di sini. Kita centang dulu. Di sini masuk 25. Gitu. Soalnya memang 25 gitu. Oke? Sekarang kita assign aja. Ini sudah. Kita punya satu kan section yang ini. Kita bisa namai section 25T25. Kita rename misalnya mau namai gitu. Section misalnya T25, tebalan 25 gitu ya. Nah, jadi section T25. Ya, jadi memudahkan identifikasi kalau kita namai itu. Kemudian kita assign. Biasa kita pilih komponennya dan section 25. Oke? Dipilih, kemudian oke. Di sini kan select region to be assigned, berarti diminta memilih region yang mau di section, mau di assign. Mana regionnya? Ya ini. Pilih dulu. Sudah keselect kan gini caranya. Dan Sectionnya nggak muncul ya Pak? Hilang Pak? ininya nggak muncul ini. Nggak muncul, hilang Pak. Kosong. Di pilihannya juga kosong. Oke. Yang lain di sini. Ya, punya. Coba di sini ada nggak? Ada di sini. Punya saya ada. Cuman Ada? Ini enggak. Ini ada, cuman waktu tadi di section nggak ada. Coba perintahnya apa? Makanya kayaknya beda ini. Kosong Pak, bener-bener kosong. Enggak, maksudnya ini section gini. Pilih. Ya, kemudian di select ini. Ya, kemudian dan. Sudah ada. Di sini kosong. Kosong. Cuma ada klik gini. Ada, cuma hilang nggak ada. Kosong. Oh, seksinya tadi ada mau ganti apa? Nah ini ada kayaknya seksinya yang bermasalah. Coba kita cek di sini seksinya enggak jadi solid mungkin ya, sudah solid mungkin ya. Solid mungkin ya. Coba create section lagi. Bukan sel sini ya tadi ya. Makanya sudah ini sini ada betul. Biasanya kan kalau nggak muncul itu sel karena keperluannya lain ini. Solid mungkin di sini. Solid mungkin betul.
Kalau di sini Anda tambahkan sendiri gitu, section 2 ini ya, materialnya saya lihat ditambah sendiri, material 1 gitu. Saya nggak yakin ya, semoga aja bisa nanti section 2 nggak simpen dia. Komputer ya Pak. Gampang ya, gampang ya. Ya, oke. Mana? Yang thickness. Thicknessnya itu di section di sini. Di sini section ini, edit ini ada centang dulu. Kalau nggak centang, Anda nggak bisa ngisi ini. Di section. Oke, udah Mas. Udah Pak. Udah ya Mas. Oke, jadi di sini kita belum assign tadi. Select ini dan pilih section ini, oke. Karena kita lihat di warnanya berubah. Udah ya. Oke. Ya selanjutnya assembly, langsung kita pilih uji tarik yang seperempat di sini, langsung independen. Nanti biasanya akan masuk mintanya independen. Oke. Independen ini. Kalau yang di image Sudah select. Oke. Independen. Oke, selanjutnya udah ya, Mas. Sudah. Kenapa? Bisa sendiri. Hah? Bisa saya sendiri. Ya makanya yang lain harus semakin melalu kan. Ini masih sih bisa Pak? Enggak error Pak. Karena bisa saya sendiri. Oke, kita lanjutkan aja step, kemudian kita create langsung aja solid jenis solid static general continue di oke aja. Nggak usah dirubah-rubah. Oke ya. Udah Mas? Oke. Udah. Ini yang sudah biasa dimanapun selalu ini interaction, enggak langsung di load di sini. Nah, di bagian load yang penting ini. Oke, sudah. Oke. Kita constraint. Jadi karena kita membuat di sini kan seperempat, maka yang bagian atas ini akan kita gunakan constraint apa? Simetri. Yang ini simetri pada arah Y. Sisi sini akan simetri pada X. Kan gitu. Jadi kita constraint simetri di sini. Simetri, anti simetri, encaster. Ini ya. Continue. Pilih mana yang di-constraint. Nah, ini hati-hati. Di sini select boundary kan. Jadi jangan luasan. Kalau gini tuh nggak bisa. Pokoknya ada arahkan gini. Atau Anda select gini kayaknya, oh nggak bisa, nggak boleh. Nanti akan kepilih ini sudah ke select gitu loh. Hanya hati-hati. Continue. Di sini milihnya hati-hati. Sampai sudah berubah. Hanya garis. sendiri gimana Pak? Partnya dihilang. Jadi kira-kira pas ini kan Duh, Anda nggak bisa sih Mas dijaga instan itu di migrain. Part yang mana? Di select itu, select tadi kembali sini, klik gitu, dan kemudian simetri ke arah Y. Y. Kok Y asimetri sih?
Y simetri yang ini, bukan aksi simetri. Bentar. Aksi simetri, maaf, betul aksi simetri. Aksi itu apa sih? Simetri sumbu. Bedanya gini, coba kita lihat ya. Kalau simetri itu U2, R1, U3, 0. Kalau aksi simetri di sini ini standar ya. Kita gunakan dia standar. Di sini U1, U3. U3 itu kan sama dengan R. Yang jelas kan di sini nggak boleh ke arah Y. Berarti U2-nya sama dengan 0. Oh, berarti simetri ya. Kalau ini kan U1, U3 itu berarti kan ke arah Y sama R2. Berarti Y simetri. Simetri ke Y. Aksi simetri itu aksi. Oke. Itu juga di sini kita create lagi. C2-nya itu yang ini. Garis ini kita pastikan garis. Tapi di sini bisa nggak Mas? Bisa. Di sini bisa. Tapi seksinya nggak bisa. Nanti pasti nggak bisa di running itu aja. Ya nggak apa-apa. Ini ya kita pilih sini, pastikan dan berarti sumbu X, simetri X ini. Oke. Simetri X ini simetri Y. Oke, ini itu. Kemudian rumputnya. Nah kalau mau dikasih nama gini ya bisa dikasih nama rename. Ini simetri Y kan gitu. Ini kalau yang ini kan yang ini kan rename mas di sini rename simetri X. Pak tadi loadnya apa Pak? Belum. Cuma kita edit sudah benar nggak posisinya, ini simetri X sudah betul. Kalau ini edit simetri Y sudah betul. Oke. Sekarang loadnya apa? Bisa pressure, bisa traction sama saja. Cuman kalau pressure langsung otomatis pada bidangnya. Ini bedanya. Jadi kalau pressure ada bisa tanamkan di sini pressure itu tekanan ya, beda. Berarti harus merupakan satu bentuk luasan. Kali ini bisa line load itu berarti menggunakan traction, surface traction ya, surface traction. Oke, continue. Berarti sisi yang sini. Dan nilainya 36 Newton per milimeter. Ya, berarti 30 satunya dalam Newton ya, ingat dalam Newton 36. Gaya masih dalam, berarti oke 36. Karena satuan gaya harus tetap dalam Newton kan di meskipun MKS-nya itu segi apa bukan segi aja di milimeter kan tetap Newton gayanya bukan kilonewton atau Newton ya Newton Pak. tetap Newton kan ya bukan kilo kan berarti oke nggak masalah 36. Nah kalau Anda di sini oke maka gaya ini adalah gaya geser. Maka saudara perlu mengklik yang general. Gaya geser berarti arahnya ke atas. Jadi surface traction yang Anda tetapkan di sini. Kalau pressure jelas ke sini, ditekan atau ditarik, ada pressure gitu ya. Tapi kalau attraction ini bisa kamu tarik, bisa tekan, bisa digeser pada luasan ini. Jadi digeser itu di pikiran ini kemudian digeser ke atas. Kalau pressure maupun ini kan normal gini kan ya, normal gitu. Kan dipilih yang general. Coba misalnya oke, mau enggak? Nah, data not complete. Udah. Sampai sini. Ikuti yang udah ya? Ikuti Pak data. Oke, data not complete. Di sini berarti kita memerlukan arah. Ya, berarti ini vektornya itu diperlukan arahnya. Ini yang saya mulai belajar ini. Saudara melihat di sini arahnya.
arahnya kemana? Pick first point. Arahnya kan kanan kiri kan ya. Kiri. Oke, kita sebut misalnya pick point-nya ini. Kemudian pick second point, berarti arahnya ini kebalik nanti. Yang kedua berarti arahnya kan ke sini gayanya. Oke. Kalau kebalik 36, nah kita edit, arahnya kita rubah. First point misalnya ini, second pointnya misalnya ini. Gimana Pak tadi rubahnya? Nah, arah vektornya, Kan tadi edit kan Pak. Oh, ini. arah vektornya aja dirubah. Iya, Pak. Oh iya. Oke, asik kan jalan kayak gini. Saya belajar sampai tengah malam kayak gini. Kalau sudah mengerjakan sesuatu yang enggak apa ya, artinya menantang gitu. Kita mesh. Oke, mesh pertama kita akan gunakan triangular, jadi triangulate gitu ya. Jadi triangulate seperempat di sini. Triangulate ya. Berarti kita akan selectnya adalah kita pilihnya di sini. Mesh control. Ya, kita klik. Kita gunakan yang 3. Oke. Kita pilih 3. Dan kita akan definisikan di sini, misalnya apa namanya, sheet instant part-nya apply 8,5. ya 8,5 misalnya gitu. Sementara kita akan dapatkan oke. Oke. Bisa terus nge-ses mas, cuman ngerannya aja kayaknya nggak bisa itu. Kemudian kita mesh instant part, yes. Segitiga semua, triangulate kan. Oh, nah, tri itu triangular Pak. Nah iya, Oh, tadi ada tri, kemudian ada quad. tri itu triangular. Ini tri, ada quad dominatif. Kalau quad dominatif berarti mix. Belajar. Ini kita pilih segitiga karena apa Pak? Belajarnya kan segitiga. Oh, Good pertanyaannya. Kita jangan belajar segitiga kan. Terkait dengan tadi loh mas. iya. Kita akan bicara segitiga dulu. Nanti kita lanjutkan gitu loh. Di sini kebetulan dominated ada semua, artinya semua elemen bisa diselesaikan dengan quad. Berarti karena quad itu yang terbaik gitu ya. Terbaik. Masalahnya sekarang kita ingin menginginkan atau saya oke lah kita gunakan tree di sini. Kalau tree itu tidak asik karena kita di bidang sini ya, di bidang sini itu kan harusnya memiliki apa namanya meshing yang lebih lembut, fine kan gitu ya, yang kecil karena menjadi seksi uji, artinya bagian yang memang menjadi kita evaluasi kan kita perlu lebih detail daripada yang lain kan gitu kan ceritanya. Oke, maka saudara bisa misalnya membuat ini. Oke, kita gunakan yang model ini atau kita partisi aja. Di sini kita partisi dulu aja. Partisi berarti kita bagi di sini menjadi beberapa segmen. Itunya partisi. Supaya bagian sini nanti bisa lembut kita kontrol yang lain. Kita create partisi di sini. Otomatis ini partisi ya, pakai plane ini partition plane, kalau ini partition solid atau 3 dimensi cutting plane gitu ya. Saya enggak, semoga aja bisa bikin cutting plane juga ini ya, kita coba ini aja. Oh, no geometri karena ini itu untuk 3 dimensi. Maka kita gunakan 2 dimensi kan ini kan plane. Sketch face.
Sama, bisa. Kalau yang ini bisa. Kalau enggak seperti yang tadi. Select permukaannya, kemudian ditempatkan yang kanannya ini. Select permukaannya yang ini. Iya, sudah. Tapi perintahnya udah. Perintahnya sama sih kayak tadi Pak vertikal dan Oh iya makanya. No. Jadi ini Anda select yang sini, garisnya dipilih yang sini. Ini kan vertikal. Kalau Anda letakkan vertikal yang ini, modelmu muter. Karena menyebutnya vertikal on right. Berarti kan ini kan vertikal on right. Kalau Anda milihnya yang ini, vertikal on right, garismu yang ini sini. Karena itu sebenarnya. Oke, dibuat aja garis sini. Oke, pakai yang itu, kemudian yang sini juga bisa. Saya tidak merekomendasikan karena di sini nanti akan agak rumit. Akan baik lagi kalau misal di sini punya, oke lah ini juga usah ini aja. Minimal Anda bisa tahu. Ini sudah terpisah, gitu kan ya. Nah di sini saudara bisa meng-create lebih kecil. Misalnya bagian yang ini sekaligus yang bawah. Pilih dua-duanya dan Anda perkecil di sini. Misalnya jumlah, Anda bisa gunakan jumlah. Anda jadikan misalnya 10. Jadi lebih apa? Ini bisa size, bisa number. Kalau number itu jumlah elemen. Kalau size ukuran elemen 10 ya saya gitu. Oke. Begitu juga yang sini. Jumlahnya 10 juga. Enggak, kebanyakan 5. Karena cuma segini apply. Nah. Oke. Dan yes. Jadi lebih halus. Oke, Anda juga bisa mengubah misalnya bentuk yang ini, coba jadi dengan misalnya segmennya ini, Anda buat bias. Kita select yang ini, dan ini saudara kita gunakan single. Biasnya kita gunakan tadi yang non, jadi non berarti nggak ada single. Kemudian jumlah elemen 12, rasionya misalnya 5. Kita coba apply, bentuknya seperti apa. Delete list, yes. Ini kayaknya, nah kalau di sini kan rapat sebelah kanan kan ya. oh iya. Berarti kita flip, kita ingin rapat sebelah kiri. Apply. Nah rapat sebelah sini. Nah, oke, semakin kanan kan semakin penggal. Oke. Itu juga yang ini. Apply. Cuman ininya ukurannya beda ya. Tapi nggak oke. Ini bisa juga kita tambahi. Tapi yang ini non, jumlahnya kita tambahin jadi 4 gitu. Supaya di sini ada lebih banyak 4 gitu. Oke. Dan oke ya, jadi itu aja sih. Jadi silakan nanti dicoba-coba. Bentuknya kan kayak gini. Dilihat sini kan menjadi rapat. Oke. Sudah, yang penting sudah, tinggal kita job create namanya 4. Saya nggak bisa nulis 1/4 di sini. 1/4 misalnya matchnya 3. Oh udah continue. Nah dia nggak mau invalid name. Kita rubah 3 1/4. 1/4. Oh enggak.
Oh, yang enggak ini. Dia job itu nggak boleh dengan tanda 0,25 itu. enggak 4 gitu ya. Jadi 4 satu strip 4 itu bisa. Oke. Kita submit. Sukses. Ya, ada warningnya apa ya? Kau tuh dimensi non-unity, oke. Nggak bisa. Nggak bisa, Thomas harus dirunning. Seksinya belum Habis di submit ya Pak ini Pak? Kenapa? Habis di submit ini Apa? kan tadi udah di submit. Dia submit. Monitor. Ya sudah. Saatnya ini. Kok gitu ya? Kok gitu ya? Kalau mau menunjukkan maksimum minimum kan bisa di sini, di bagian limit di sini di show gitu ya. Sudah. Tentuannya. Beda ya Pak. 5,9. 6,04 di tipis ya Pak. Tapi gambarnya jadi persebarannya tidak juga. Anunya sudah benar yang tadi 10 sini sudah berapa? 36 ya. Dimensinya udah oke ya. 19 ya Pak. Yang sini 36 ya. Lotnya yang penting biasanya agak terlalu lot. Bisa beda loh. Atau misalnya terkait dengan ukuran mesh juga beda. Berapa? Maksimalnya? Kayaknya ini sih maksimalnya itu 6,04. S mesh ini kan? Ya, SMIS kan Berapa? 04. 6,04. Itu sama berapa? Ya mirip lah satu. Iya. Cuma 6 Gambarnya sedikit. nggak masalah kan, yang penting kan biasanya anunya kan di sini. Oke. 1, oke jadi misalnya 6, oke jadi di sini terkait dengan sudah step ini oke ya, Anda sudah mendapatkan nilainya. Oke. Nggak bisa Thomas. Oke. Sekarang kita akan kembali yang ini meshnya kita ganti yang ini sekarang. Kita select semua jadi kuat. Oke. Select mesh. Di sini ada select. Nanti kita bisa membedakan ya. Ya Mas. Ini ya. Oke. Kemudian tinggal apa? Mesh, yes. Ini kuat. Sekarang kita running aja. Namanya kuat. Kuat 1/4. 1/4. Sekarang kita running. Komplit ya. Ganti kuat aja result 5,71. Berapa? 6, masih 6. Enggak, 5,7 Pak. Nah, berarti terkait dengan meshing itu kayaknya yang menjadi masalah. Tapi sebenarnya over itu Pak. Ya, jadi ini kan terkait besaran. Saya ngomong besaran itu fungsi mesh. Oke, sekarang ini gitu ya. Apa sih yang ingin saudara dapatkan di dalam di sini laporan ini kayak gini tuh? Oke, jadi mesh.
jumlah elemennya berapa. Kita bisa melihat jumlah elemen di sini dengan query. Misalnya elemen enggak di sini ya, mungkin di wilayah sini. Image itu, itu query, Anda pekerjaannya elemen, select elemen. Kalau jumlah itu mana ya? Kalau mesh jumlah ada caranya menentukan jumlah elemen. Oke, jadi saya lupa, jadi dicari ada. Yang penting lagi, jadi misalnya di bagian ini yang biasanya orang atau engineer itu di dalam mempresentasikan satu hasil simulasi dengan pemodelan itu biasanya akan melibatkan terkait dengan model-model yang digunakan, gitu kan ya, modelnya mana, tegangannya berapa, kan itu kan yang informasi itu yang penting. Ada bisa di option sini common, Anda kasih label. Saudara label antara elemen dan node. Jadi elemen dan node-nya di sini, apply. Oke. Nah, atau presentasi di dalam apa ya? Jadi presentasi di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh seorang engineer, data-data kayak gini itu penting. Dalam hal apa? Berapa sih misalnya nilai tegangan gitu ya? Jadi nilai tegangannya berapa begitu? Saya enggak. Jadi ini yang penting adalah Mrs. Anda tahu Mrs. Saya jangan-jangan ini kalau ini nggak boleh enggak, Anda harus paham dulu sebelum kita lanjutkan. Ini fundamental. Kalau Anda misalnya mendapatkan kayak gini kemudian ditanya, Anda nyebutnya gimana di sini? Anda akan bilang seperti apa dengan laporan ini? Melapor ke bos kamu. Ini kan ada kan cara kalkulator. Ya kan, sama kan kalkulator ini. Setelah mendapatkan angka, apa yang kamu laporkan? Kamu itu engineer gitu loh. Iya kan? Jadi jangan ini sudah selesai. Ini Pak sudah selesai loh. Apa yang kamu lakukan? Itu engineer biasanya kan gitu. Apa? Oke, tegangan maksimum. Nah, kan gitu. Anda bisa, oh Pak, ini tegangan maksimumnya adalah 5,71. Oke. Posisinya di mana? Yang ditunjukkan itu salah satunya seperti itu. Ya. Nah, sekarang tegangan maksimum. Tegangan maksimumnya dalam bentuk apa? Ini nyebutnya S maksimum, kemudian Mrs. Iya, ya nggak apa-apa. Yang maksudnya tegangan ini adalah sigma P1, sigma P2. Mises ya. Di sini saya punya Mises, saya punya maksimum. Saya punya minimum in plane. Saya punya Treska. Beda kan? Terus gimana gitu? Apa itu von Mises? Kan gitu pertanyaannya. Tekanan von Mises. Treska nggak tahu juga. Treska mas? Principal plane. Ini berarti ketika saya punya tegangan ini
Ini sigma P1. Oke, kita lupakan. Atau bukan lupakan, kita kembali ke basic.